misalkan terberkati Depok ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya saudara bisa menulis itu dalam kolom komentar, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Saudara juga bisa Bapak Ibu Saudari berbagi gift ya lewat TikTok maupun lewat YouTube. Dengan platform masing-masing saudara juga bisa berbagi donasi ataupun gift ya kalau saudara terberkati. Saudara juga bisa follow Pastor Deso di TikTok. Saudara juga bisa subscribe channel Pastor Deso di YouTube. Ya jangan lupa Bapak Ibu Saudari saudara bisa menonton setiap pembelajaran-pembelajaran yang tentunya memberkati setiap kehidupanmu dan relate dengan kehidupan iman kita hari-hari ini. Saudara bisa tonton semua pembelajaran-pembelajaran di channel YouTube Pastor Deso. Di sana banyak pembelajaran-pembelajaran yang sangat-sangat baik tentunya untuk menguatkan setiap kehidupan iman kita semua ya. Tontonlah dari misalkan tema-tema yang memberkati saudara atau dari video-video terpopuler ya, karena mungkin biasanya orang itu Bapak Ibu Saudari mereka suka dalam setiap tema-tema yang diberikan. Jadi tontonlah dari tema-tema mungkin yang terpopuler atau yang memberkati jiwamu ya, judul-judul yang memberkati jiwamu ya. Bapak Ibu Saudari bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan khotbah-khotbah Pastor Deso setiap pagi seperti ini. Saudara bisa mengulang kembali dan menjadikan pembelajaran dalam kehidupan kalian semua. Ya sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah menulis, terberkati, thank you ya. Dari Sabah, thank you. Dari Jogja, God bless you. Dari Sabah siapa ini? Haleluya. Ya teman-teman semua, Miss Meg ya dari Sabah, God bless you. Ibu Ning dari Jogja, God bless you. Bu Helen dari Tangerang, Bu Mariate, Shalom juga, God bless you ya. Bu Agnes Imba dari Sarawak, Malaysia. Pak Supri dari Surabaya, Pak Ponco dari Nganjuk ya. Bu Nuyanti dari Jawa Tengah, Kebumen. Bu Acen Lim dari Kapuk, Jakarta Barat ya. Ibu Yuliana Latis Kenari dari Jakarta Utara, God bless you ya. Teman-teman semua dari Surabaya, Bu Shopwit Maria. Dari Bekasi, Bu Ende Kaban, God bless you. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Thank you ya buat kalian yang sudah menulis. Ya dari Sarawak juga, Oh Kristo, God bless you, good morning. Dari Jambi, God bless you ya teman-teman semua dari Jambi. Dari Sumba, Bu Mariate juga Tuhan Yesus memberkati. Mam Tiara, God bless you juga, selamat pagi. Bu Happy dari Banten. Ya Bu Marimar, kalau tidak salah dari Malaysia juga ya Ibu. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupannya. Ko Alyong dari Cibinong Bogor, Bu Mariate dari Sumba, betul ya. God bless you, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Thank you buat kehadiran kalian semua setiap harinya di channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bagi saudara yang terberkati, saudara bisa langsung yang menerbangkan gift ataupun saudara bisa memberikan donasi lewat platform masing-masing sesuai dengan sesuai dengan platform masing-masing ya Bapak Ibu Saudari. Gift-gift yang diadakan di platform masing-masing. Ya kalau saudara itu pun kalau saudara terberkati, kalau enggak pun enggak masalah ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Shalom Bu Sarali dari mana nih? Dari Singapura, shalom. Ya, Bu Marimar dari Sabah, Malaysia, God bless you. Haleluya. Puji Tuhan ya. Teman-teman semua izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah kita mengalami momen di mana kita memiliki segala sesuatu yang kalian dan saya pikir itu bisa membuat bahagia. Kalau kita punya ini, punya itu, kita berpikir bahwa itu akan membahagiakan kita. Kalau kita bisa investasi di dalam rumah, kita bisa investasi di dalam mobil, membeli kendaraan dan lain sebagainya. Kita berpikir itu bisa membuat kita bahagia. Kalau kita jalan ke sini, jalan ke sana, terkadang kita berpikir bahwa itu bisa membuat kita bahagia. Atau mungkin bagi yang belum menikah, saudara berpikir, wah nanti kalau saya nikah, wah hidup saya bisa bahagia dan lain sebagainya. Saudara, banyak kita mengalami momen seperti ini. Memiliki segala sesuatu yang kalian pikir bisa membuat bahagia. Rumah yang nyaman, pekerjaan yang baik, keluarga yang lengkap. Namun di dalam hati masih ada ruang. Ya, masih ada ruang yang hampa. Masih ada ruang yang sepi di dalam setiap kehidupan kita semua.
Kita sibuk mengisi hidup dengan berbagai hal. Namun sukacita sejati itu seperti pasir yang selalu lolos dari genggaman Bapak Ibu Saudari. Dan hari ini firman Tuhan mengungkapkan rahasia surgawi yang mungkin terdengar ya paradoks. Berbeda dari setiap apa yang dunia ajarkan. Yaitu Bapak Ibu Saudari, sebuah jalan untuk memiliki hati yang penuh justru dimulai dengan tangan yang terbuka untuk memberi dalam setiap hidup saudara. Bukan memberi dengan terpaksa, tetapi memberi dengan hati yang bernyanyi, hati yang bersyukur, hati yang bergembira. Dan mari kita temukan bersama mengapa memberi dengan sukacita itu memiliki kuasa yang mengubah kehidupan kita semua. Bayangkan kalau ada dua sungai. Sungai yang pertama itu mengalir deras. Sungai yang pertama ini jernih, hidup, airnya terus bergerak, memberikan kehidupan kepada setiap tanah yang dilaluinya. Sedangkan ada sungai yang kedua, saudari kasih Tuhan, adalah kolam yang tergenang, airnya keruh, airnya berbau. Karena sungai yang kedua ini hanya menerima, tetapi tidak pernah memberi. Saudara, sama seperti yang di Laut Mati ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Yang saya pahami Laut Mati itu Bapak Ibu Saudari adalah laut di mana dia hanya menerima aliran sungai, ya sehingga itu menjadi ya orang-orang bisa mengambang di sana, ya Bapak Ibu Saudari karena hanya bisa menerima saja. Makanya disebut Laut Mati, ya Bapak Ibu Saudari. Dia tidak pernah mengalirkan kembali air yang sudah dia terima itu dalam setiap hidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hati kita itu diciptakan seperti sungai yang hidup, bukan kolam yang mati. Masalah kita seringkali bukan karena kita kurang menerima, tetapi masalah kita seringkali karena kita berhenti mengalirkan berkat dalam hidup saudara. Ya, masalah saudara dan saya seringkali bukan karena kita kurang menerima, tetapi karena kita berhenti mengalirkan berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 itu mengajarkan kita sebuah seni daripada surga untuk tetap menjadi sungai yang hidup, yaitu dengan memberi dengan sukacita dalam setiap hidup saudara. 2 Korintus 9 kita baca dulu Bapak Ibu Saudari. Ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih, ya jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, ayat ini menekankan bahwa memberi harus didasari dengan kerelaan. Bukan karena terpaksa, bukan karena berat hati. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar pada kesempatan pagi hari ini atau saat hari ini. Ya, saudara mungkin nontonnya siang, mungkin saudara nontonnya malam, ya dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari kita belajar mengenai formula surga untuk hati yang gembira. Dan mengapa memberi itu dengan sukacita dalam setiap kehidupan kita dapat powerful, sangat berkuasa dalam setiap kehidupan manusia yang melakukan hal ini dalam setiap kehidupan mereka. Tadi dikatakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita bertanya mengapa saya ini merasa hampa? Padahal sudah memiliki banyak hal di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, atau mengapa hati ini sulit bergembira meskipun hidup sudah berkecukupan di dalam setiap kehidupan kita semua. Seringkali kita mencari formula kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Biasanya lelaki ke diskotik, perempuan biasanya ke mal-mal dengan membeli sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita mencari formula kebahagiaan di tempat-tempat yang salah. Ya ada juga laki-laki yang kalau ada masalah bukan ke diskotik, tetapi main game, makan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, berjam-jam, berhari-hari. Ya, bagi wanita juga bisa saja Bapak Ibu Saudari makan juga sehingga perutnya jadi membuncit dan lain sebagainya dalam setiap kehidupannya. Saudara, seringkali kita mencari formula kebahagiaan di tempat yang salah. Dalam setiap hidup kita semua,
mungkin juga dalam prestasi, untuk kita dapat pengakuan, ya, kita dapetin gelar dalam setiap kehidupan kita semua supaya kita diakui oleh orang-orang di sekitar kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, formula surga dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu ketika saudara dan saya, ya, diingatkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku bahwa Tuhan menawarkan kepada kita sebuah paradigma ilahi, yaitu formula surga untuk hati yang gembira, yang justru terletak dari tindakan memberi, khususnya memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 tadi, Rasul Paulus tidak sekedar memberi instruksi tentang kolekte, tetapi ia membongkar sebuah prinsip kerajaan Allah yang kekal tentang hubungan antara hati, pemberian, dan kuasa Allah. Jadi Paulus sedang membongkar sebuah prinsip dari kerajaan sorga yang kekal tentunya, tentang hubungan antara hati, pemberian, dan kuasa Allah. Saudara, sukacita di dalam memberi bukan sekedar perasaan. Ya, ketika kita bersukacita di dalam memberi itu bukan sekedar perasaan, melainkan sebuah posisi hati. Posisi hati untuk kita dapat menyelaraskan kehidupan kita dengan karakter Allah, Sang Pemberi Agung. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita melepaskan kuasa ilahi ke dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita selidiki 3 alasan yang mendasar mengapa memberi dengan sukacita itu begitu dahsyat kuasanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa memberi dengan sukacita itu begitu powerful kuasanya. Yang pertama, saudara, kita memberi dengan sukacita itu adalah ciri hati yang telah diubah oleh kasih karunia. Ketika kita semua memberi dengan sukacita, itu adalah ciri hati yang telah diubah oleh kasih karunia. Bapak Ibu, kalau kita belajar konteks 2 Korintus pasal yang ke-9 itu, pasal ini adalah bagian dari seruan Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus untuk mempersiapkan persembahan bagi saudara-saudara seiman yang miskin di Yerusalem pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar tindakan amal, tetapi ini tindakan pelayanan, diakonia, yang menyatakan kesatuan tubuh Kristus, bahwa kita semua satu di dalam tubuh Kristus. Dan tentunya ada ucapan syukur, ya, atas setiap kasih karunia Allah. Makanya Bapak Ibu Saudari, seruan Paulus ini mengingatkan jemaat Korintus untuk mempersiapkan persembahan bagi saudara-saudara seiman ini. Tanda bahwa kita semua sebagai tubuh Kristus, tanda bahwa kita semua mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kita, khususnya pada saat itu di konteks jemaat Korintus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sukacita. Tadi dikatakan ada kata sukacita, ya Bapak Ibu Saudari, dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Setiap orang harus memberi sesuai dengan kerelaan hatinya, bukan karena paksaan atau berat hati, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan bersukacita. Saudara, kata sukacita dalam bahasa Yunaninya adalah hilaron. Hilaron. Ya, kata ini berarti Bapak Ibu Saudari, saudara diajak untuk ceria. Saudara diajak untuk bergembira. Saudara diajak untuk senang hati. Ya, makanya jangan dengan sedih, jangan dengan paksaan. Ada orang-orang, ya, kalau misalkan di gereja Bapak Ibu Saudari, ya, kalau misalkan habis dengar firman, biasanya di gereja kami itu ada kolekte yang dibagikan. Ya, ada orang-orang yang sukacita ketika kolekte itu diedarkan, karena mereka bersyukur mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan, ya, ketika mereka memberi. Tetapi ada orang-orang yang menggerutu, ada orang-orang kolekte lagi. Ada orang-orang yang kabur Bapak Ibu Saudari, ya, ada saja. Gue mau ke kamar mandi dulu supaya nggak memberikan kolekte. Gue mau keluar dulu atau saudara dilewatkan, ya. Kalau kolekte itu dijalankan dengan cara Bapak Ibu Saudari, ya, diputar-putar seperti itu, ya, pakai kantong kolekte. Ada juga yang ditaruh di belakang Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, gak dimintain sih, ya, tetapi tetap ditaruh di belakang kotaknya Bapak Ibu Saudari. Biasanya di jalan pulang. Jadi kalau nanti saudara ngantri untuk pulang, saudara ingat tuh ada kotak kolekte persembahan, ya. Terus kemudian saudara pura-pura tidak lihat,
saya nggak mau lihat anggota kolekte. Ada juga yang seperti itu. Ada yang juga pakai kiris, yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya modelnya pakai kiris, ya kemudian kita pura-pura tidak lihat kirisnya Bapak Ibu Saudari, mata kita agak rabun, pura-pura kita nggak lihat hal itu. Ya, saudara, apapun cara metode gereja, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, sebenarnya cara pemberian kita itu semua atau nama-nama dari persembahan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Hanya orang senang saja memperdebatkan, ya entah memberi dengan nama ini, nama itu, ya persepuluhan misalkan, atau misalkan ada lagi kemarin yang saya dengar tentang benih iman atau janji iman. Ada seorang pendeta mengatakan, kalau misalkan janji iman itu, wah saudara sedang diperas, saudara sedang diiniin sama pendetanya, keluar dari gereja tersebut. Bapak Saudara yang kasih lihat Tuhan. Tetapi kan kamu juga sama, tetap saja minta kiris kan. Kau tampilkan itu walaupun kau tidak meminta hal itu. Ya, kalau mau fair ya jangan ditampilkan semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, jangan pernah minta apa-apa kalau mau fair. Nah, setiap gereja tentunya punya metode masing-masing. Walaupun dibilang Bapak Ibu Saudari namanya ini, namanya itu, namanya ono dan lain sebagainya. Justru kita hamba-hamba Tuhan perlu mengajarkan supaya umat itu memberi di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kita mempraktekkan ya setiap pengelolaan itu tentunya di dalam takut akan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Jangan saling menyerang antara gereja lain satu dengan yang lain. Ya kalau mereka terberkati dengan benih iman silakan. Mereka terberkati dengan janji iman silakan. Mereka terberkati dengan persepuluhan silakan. Mereka terberkati dengan buah sulung silakan. Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi jangan kita wah seolah-olah yang ngasih buah sulung, seolah-olah yang ngasih persepuluhan itu bagi kita sesat, Bapak Ibu Saudari, nggak benar prakteknya dan lain sebagainya. Ya, di channel ini saudara diingatkan semua pemberian itu saudara sekali lagi adalah mengajar kita untuk bermurah hati. Saudara, kata sukacita tadi dalam bahasa Yunani sekali lagi ceria, gembira, senang hati, ya. Dalam setiap kehidupan kita semua. Dari kata ini kita mendapatkan Bapak Ibu Saudara dari kata hilarious dalam bahasa Inggris, ya dari bahasa hilaron. Paulus itu menggunakan kata yang sangat hidup, kata yang sangat emosional. Karena pemberian yang Allah kehendaki bukanlah yang disertai keluh kesah. Bukan disertai dengan keluhan, bukan disertai dengan kesedihan, bukan disertai dengan duka cita. Apalagi karena terpaksa, ya di bawah tekanan Bapak Ibu Saudari, karena pendetamu mau ngomong, terus kemudian kalau kamu tidak memberi nanti ada belalang pelahap misalkan. Ya pakai konteks Maleaki Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya kalau saya tidak percaya hal itu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya hanya percaya ketika saya memberi dalam setiap pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan setiap kebaikan-kebaikannya dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pemberian yang Allah kehendaki bukanlah yang disertai dengan keluh kesah, terpaksa, ya di bawah tekanan, tetapi justru pemberian-pemberian kita semua itu mengalir dari hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Penuh dengan sukacita. Contohnya siapa? Janda di Sarfat di dalam 1 Raja-Raja 17. Saudara, di tengah-tengah kelaparan yang hebat, tentunya janda ini Bapak Ibu Saudari dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam setiap kehidupannya. Tetapi janda ini memberi dengan rela, janda ini memberi dengan sukacita, janda ini tetap taat kepada hamba Tuhan pada saat itu yang memberkati, atau di mana ketika ada seorang hamba Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan keluarganya, dia tetap taat. Dia tetap memberi ya segenggam tepung yang sedikit itu dan sedikit minyak. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudari ketika dia memberi lewat Nabi Elia yang adalah hamba Tuhan dalam setiap kehidupannya, Tuhan memberkatinya dengan keajaiban. Bahwa tepung dan minyaknya tidak habis-habis selama masa kelaparan pada saat itu. Hatinya yang rela itu membuka jalan bagi kuasa pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan janda tersebut. Ya, saya menyadari banyak orang merasa Bapak Ibu Saudari Pak Pendeta, tetapi banyak kami melihat praktek-praktek yang tidak benar di dalam setiap kehidupan gereja. Misalkan persembahannya jadi, misalkan waktu itu ada yang pernah ngomong kepada saya, persembahannya jadi pajero, persembahannya jadi ya
jadi misalkan bisa naik private jet, persembahannya bisa jadi ini, jadi itu dan lain sebagainya. Ya, saya tidak memungkiri ada praktek-praktek ya di mana gereja melakukan kekeliruan di dalam setiap praktek-praktek itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya saya mengakui hal itu. Ya, dan itu menjadi satu pengingat bagi setiap kita semua. Bahkan yang saya tahu ada salah satu aliran yang punya ya termasuk 10 atau 20 besar ya dana yang bisa diinvestasikan. Satu aliran kerohanian di dunia ini Bapak Ibu Saudari yang punya jumlah dana yang besar untuk diinvestasikan. Ya saya nggak perlu cerita alirannya apa. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi Bapak Ibu Saudari itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya memang ada praktek-praktek yang keliru di dalam setiap kehidupan gereja juga. Dan kita harus akui hal itu Bapak Ibu Saudari. Entah itu untuk membesarkan merek gerejanya, untuk membesarkan gedung gerejanya. Ya bukannya nggak boleh punya gedung, silahkan Bapak Ibu Saudari. Tetapi ingat ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bukan nggak boleh punya jam. Boleh kamu punya jam. Ya saya sendiri tidak suka memakai jam Bapak Ibu Saudari. Walaupun saya sudah punya, saya beli. Tapi saya nggak suka pakai jam Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau jam harga 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta rasa-rasanya masih make sense lah. Hanya untuk melihat waktu Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau sudah nilainya miliaran Bapak Ibu Saudari, apalagi dari hasil kolektor, rasa-rasanya tidak pantas. Ya Bapak Ibu Saudari, rasa-rasanya ya tidak pantas. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun kamu bilang itu mengkoleksi, oh pastor saya suka mengkoleksi seperti ini, seperti rasa-rasanya sih tidak pantas. Karena hanya melihat waktu saja. Ya di handphone saja bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, di jam yang tadi saya bilang dengan nilai-nilai sekian saja bisa. Sama-sama hanya untuk melihat waktu. Ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, maka pemaknaan pertama pada bagian yang pertama ini ketika saudara memberi dengan sukacita yang merupakan ciri hati yang telah diubah oleh kasih karunia. Saudara, maka saya mau mengajak kita semua pemaknaan yang bisa kita ambil di dalam setiap hal ini adalah Bapak Ibu, cermin daripada kasih karunia itu ketika saudara dan saya memberi dengan sukacita. Dan itu membuktikan bahwa kita telah memahami, bahwa kita telah mengalami kasih karunia Allah yang tidak terbatas dalam kasih Kristus. Tentunya dalam setiap hidup saudara. Kita memberi bukan karena hukum. Atau kita memberi bukan karena takut dihukum. Bukan karena belalang-belalang pelahap itu. Tetapi karena hati kita telah diubah oleh anugerah, makanya kita memberi. Amin Bapak Ibu Saudara. Hati kita telah diubah oleh anugerah. Makanya ketika kita memberi itu adalah sebuah tindakan ucapan syukur dalam setiap hidup saudara dan saya. Thanks God buat keselamatan yang sudah Tuhan beri. Thanks God buat keluarga yang telah Tuhan jaga. Thanks God buat pekerjaan yang sampai hari ini aku masih bekerja di dalamnya. Thanks God buat usaha yang terpelihara saat usaha-usaha yang lainnya pada kolaps. Tetapi Tuhan memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Thanks God. Itulah tindakan syukur. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apalagi kalau misalkan saudara memberi punya motivasi. Saya memberi 1 juta supaya mendapatkan hasil 30, 60, 100 kali lipat. Nanti 1 juta bisa 30 juta. 1 juta bisa 60 juta. 1 juta bisa 100 juta. Nah ini Bapak Ibu Saudari praktek yang salah juga. Motivasi yang keliru juga. Karena saudara seperti berjudi ketika saudara memberi. Ya dengan harapan nanti Tuhan memberikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ingat, ngomong-ngomong tentang 30, 60, 100 kali lipat bukan uang saudara yang berlipat. Tetapi benih yang ditabur. Firman Tuhan yang ditabur itu. Yang bertumbuh, yang berbuah-buah lebat. Itu maksudnya 30, 60, 100 kali lipat. Saudara yang terkasih, sekali lagi kita memberi bukan karena hukum atau takut dihukum. Tetapi karena hati kita telah diubah oleh anugerah. Itulah cermin kasih karunia ketika saudara memberi dengan sukacita. Ya, sehingga lewat hal ini saudara membuktikan bahwa saudara dan saya telah memahami dan mengalami kasih karunia Allah yang tidak terbatas di dalam Kristus. Saudara, pemaknaan yang kedua pada bagian yang pertama ini. Saudara, ketika saudara dan saya memberi dengan sukacita yang merupakan ciri hati yang telah diubah oleh kasih karunia Allah. Saudara, yang kedua,
Kita memberi di dalam setiap kehidupan kita semua karena respon iman, bukan perhitungan atau apalagi hitung-hitungan dengan Allah. Kita memberi dengan sukacita itu adalah tindakan iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup untuk mencukupi segala keperluan-keperluan kita semua. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Saudara, ini saudara sedang diingatkan untuk memiliki mentalitas kelimpahan ilahi dalam setiap hidup saudara. Karena saudara percaya bahwa Allah sanggup mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau ada 2 orang memberi seandainya sedekah di gereja, ya bayangkan kalau ada 2 orang nih memberi sedekah Bapak Ibu Saudara. Orang yang pertama, saudara dia memberi dengan wajah yang masam, ya dia berpikir, aduh ini lagi, memberi lagi, kolekte lagi. Ya ini orang pertama, aduh uang saya nih sebenarnya harusnya bisa beli kopi nih untuk sebulan. Gara-gara gue memberi ke gereja, gue jadi tidak bisa membeli kopi dalam 1 bulan. Ya itu orang yang pertama. Ya dengan wajah masamnya ketika dia memberi, Bapak Ibu Saudari, dia perhitungan ya di dalam setiap kehidupannya. Tetapi ada orang yang kedua, Bapak Ibu Saudari, dia memberikan sambil tersenyum. Dia berdoa dalam hati, terima kasih ya Tuhan, aku bisa jadi saluran berkat-Mu hari ini dalam setiap kehidupanku, melalui gereja ini, melalui pelayanan ini, ya juga mungkin melalui orang-orang yang saudara dukung. Terima kasih ya Tuhan, aku bisa jadi saluran berkat untuk menolong orang ini supaya bisa sekolah, untuk menolong pribadi ini supaya dia bisa makan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, mereka sama-sama memberi dengan nilai yang sama, ya di dalam setiap hidup mereka. Jumlahnya maksud saya sama, ya nilai materinya sama. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi nilai surgawinya berbeda. Ya, walaupun nilai uangnya sama, tetapi nilai surgawinya berbeda. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tentunya dampaknya bagi hati sang pemberi, Bapak Ibu Saudari, sangatlah berbeda. Orang yang pertama pasti pulang dengan beban. Besok-besok gue kagak mau ke gereja lagi. Besok-besok gue mau menjauh dari kantong kolekte. Besok-besok gue pura-pura kagak lihat irisnya lah, dan lain sebagainya. Ya, orang pertama pulang dengan beban, orang pertama pulang dengan persungutan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi orang yang kedua, Bapak Ibu Saudari, dia pulang dengan sukacita. Ya, dia pulang dengan sukacita dalam setiap kehidupannya. Saudara, nilai surgawinya berbeda dan dampak di hati bagi orang-orang yang memberi pun berbeda. Saudara yang terkasih, ingatlah baik-baik saat kita memberi persembahan-persembahan kita di gereja, lakukanlah dengan ucapan syukur. Berdoalah terlebih dahulu ya dalam setiap hidup saudara. Dan ketika Roh Kudus sudah mengingatkan saudara untuk memberi, saudara ya lakukanlah dengan ucapan syukur. Bukan dengan perasaan terpaksa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban saudara. Lakukanlah dengan syukur saat saudara memberikan persembahan-persembahan itu di gereja, di tempat-tempat penginjilan, dimanapun materi itu saudara tabur sesuai dengan Roh Kudus atau yang Dia kehendaki di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara membantu saudara yang sedang kesusahan, ada teman-temanmu, ada keluarga-keluargamu yang sedang kesulitan, saudara lakukanlah dengan senyuman, lakukanlah dengan kata-kata yang membangun, ya bukan dengan sikap superior Bapak Ibu Saudari atau keluhan-keluhan, kalau nggak ada gue tuh dia dulu tuh ya, nggak bisa dia bisa hidup. Ya makanya saya selalu punya prinsip Bapak Ibu Saudari, kalau kamu memberi dalam setiap kehidupanmu kepada orang-orang yang lagi kesusahan, ya lupakan segera pemberianmu kepada mereka. Setelah kamu memberi, lupakan kebaikanmu kepada mereka. Biar Tuhan saja yang ingat kebaikanmu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah diberi kebaikan, ingatlah baik-baik ya orang-orang yang pernah memberi dalam setiap kehidupanmu. Kamu harus mengingat. Itu etika Bapak Ibu Saudari. Ya, sehingga kamu tahu, oh iya, orang-orang ini pernah memberkatiku, orang-orang ini pernah menolongku. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kamu mengingat setiap kebaikan orang tersebut. Ya kalau kamu bisa membalas, puji Tuhan, bagus. Ya, atau satu ketika saudara ada orang yang sama datang kepada saudara, ya, atau dengan kisah yang sama saudara mengingat, oh iya dulu gue pernah diberi, saya juga pengen memberi orang yang lain lagi yang mengalami kesusahan. Bapak Ibu,
Ya, saya mau mengajak kita semua, ayo ketika kita membantu saudara yang kesusahan, lakukan dengan senyuman. Lakukan dengan kata-kata yang membangun. Bukan dengan sikap superior maupun keluhan-keluhan dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian saudara bisa mengaplikasikan dalam hidupmu. Berbagilah waktu untuk melayani. Ajaklah keluarga saudara dengan semangat ya untuk melayani Tuhan. Kita bisa memberkati secara bersama-sama, secara corporate dalam setiap hidup saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ingat ya ketika saudara berbagi waktu untuk melayani, itu bukan tugas yang menyita waktu. Ya, ketika saudara menjadikan pelayanan Bapak Ibu Saudari ya sebagai satu hal yang membuat hati saudara bersuka cita, bergembira, saudara itu bukan tugas yang menyita waktu dalam hidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah kita memberi, baik setiap pemberian-pemberian kita termasuk waktu kita dengan sukacita. Itulah ciri hati yang telah diubah oleh kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, formula surga untuk hati yang gembira atau hati yang bersukacita di dalam setiap hidup saudara. Saudara, yang kedua adalah ketika kita memberi dengan sukacita, itu membuka gerbang berkat Allah yang melimpah. Ya, ketika saudara memberi dengan sukacita, itu membuka gerbang berkat Allah yang melimpah-limpah dalam setiap hidup saudara. Tidak selalu ya nilainya materi, tetapi saya suka dengan bahasa atau kalimat atau kata kebaikan Allah. Ya Bapak Ibu, ketika kita memberi saudara, nanti Tuhan yang akan membuka gerbang kebaikannya yang melimpah-limpah itu dalam setiap hidup saudara. Tidak selalu harus kembali kepada saudara dengan nilai materi, tetapi bisa saja penyediaan Allah yang lain dari sisi-sisi yang lain yang memberkati hidupmu. Bapak Ibu, prinsip tabur dan tuai, kalau saudara baca di ayat ya ke-8 sampai 11 kita lihat ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. 2 Korintus ayat yang dari ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudari. Yang tadi saudara baca ya. Sebentar. 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Coba kita lihat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Juga dikatakan demikian, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, jadi ada prinsip tabur tuai yang ilahi. Kalau saudara baca tadi ayat-ayat 2 Korintus 9 ya, ayat yang ke-7 dan seterusnya. Saudara, itu menjelaskan akibat dari memberi dengan sikap hati yang benar. Ya, saudara sedang diingatkan ketika saudara memberi dengan sikap hati yang benar, maka ada prinsip tabur dan tuai. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita atau saudara yang memberi dengan sikap hati yang benar ini selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, ini adalah prinsip tabur tuai rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, makanya ada orang-orang yang menyimpan tetapi masih saja kekurangan. Banyak orang-orang yang gajinya besar tapi tetap saja kekurangan dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka tidak pernah Bapak Ibu Saudari memberi dengan sikap hati yang benar. Ya, hanya asal-asalan saja memberi. Ya, nanti yang keluar di dompet cari-cari yang paling kecil kasih. Ya, memberi itu tidak seperti itu Bapak Ibu Saudari. Kita memberi itu sudah mempersiapkan ya dari rumah kita.
Kita persiapkan hati kita semua nih, nanti saya sudah siapkan ketika saya memberi dengan nilai ini. Saudara sudah persiapkan itu dan saudara sudah doakan ya di dalam setiap hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga nanti ketika saudara memiliki sikap hati yang benar ini, saudara selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu karena kasih karunia Allah. Ya, karena Bapak Ibu Saudari, Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya bagi setiap kehidupan saudara, bahkan berkelebihan. Ya, saudara bisa berkelebihan dalam berbagai kebaikan atau kebajikan dalam hidupmu. Saudara, tujuan utama ketika kita memberkati atau kita memberi, saudara, berkat yang dilimpahkan itu memiliki tujuan untuk multiplikasi. Kamu akan diperkaya katanya di sana dalam segala sesuatu untuk melakukan semua ya kemurahan hati dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berkat itu bukan untuk ditimbun, tetapi untuk menjadi saluran berkat yang lebih besar lagi. Sehingga bisa menghasilkan ucapan syukur kepada Allah lewat setiap kehidupan kita masing-masing. Inilah tujuan berkat. Inilah tujuan Allah memberkati setiap hidup saudara dan saya. Sehingga berkat yang dilimpahkan Allah kepada kita semua memiliki tujuan untuk bermultiplikasi dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, kalau saudara melihat jemaat Makedonia di dalam 2 Korintus pasal 8, Bapak Ibu Saudari, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Meskipun dalam pencobaan yang berat, meskipun dalam kemelaratan yang ekstrim dalam setiap kehidupan jemaat Makedonia pada saat itu, mereka memberi dengan sukacita yang meluap dari hati mereka. Mereka memberi karena kerelaan hati. Dan Paulus menyaksikan bahwa mereka telah memberikan diri mereka. Ya, pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada kami, kata Paulus. Saudara, hati yang sudah diserahkan kepada Allah itu melahirkan sukacita. Ya, melahirkan sukacita ketika kita memberi. Itu melampaui ya Bapak Ibu Saudari logika manusia. Orang boleh berdebat, wah kamu gak usah memberi, kamu mah diiniin sama orang, kamu mah dibodoh-bodohin sama pendetamu dan lain sebagainya. Orang bisa berdebat Bapak Ibu Saudari. Tetapi bagi orang yang memberi Bapak Ibu Saudari, dia tidak mendengar hal itu dan dia tetap melakukan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru tuaiannya itu ada di dalam setiap kehidupan orang tersebut. Ya, mereka akan selalu berkecukupan di dalam segala sesuatu dan di dalam berbagai kebajikan daripada orang yang mendebat dalam setiap hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara, inilah yang dilakukan jemaat Makedonia. Ya, karena hati mereka sudah diserahkan kepada Allah, itu melahirkan sukacita memberi yang melampaui logika manusia. Ya, di dalam setiap kehidupan jemaat Makedonia, Bapak Ibu Saudara. Maka prinsip yang pertama atau pemaknaan yang pertama pada bagian yang kedua, ketika saudara memberi dengan sukacita yang membuka gerbang berkat Allah, tentunya yang melimpah dalam setiap hidupmu. Saudara, yang pertama adalah kenalilah siklus anugerah ini dalam hidup saudara. Ketika kita memberi dengan sukacita, saudara sedang masuk ke dalam sebuah siklus anugerah Allah. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya Bapak Ibu Saudari, ya kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan tentunya menarik lebih banyak berkat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi kita diberkati menjadi berkat. Terus Tuhan percayakan lebih banyak lagi, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi berkat lebih banyak lagi. Terus seperti itu. Itulah siklus anugerah Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan ketika kita sudah menjadi berkat, Tuhan percayakan lebih banyak lagi. Ya. Dan ini tidak selalu mengenai nilai materi. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, itulah siklus anugerah daripada Allah. Tentunya ada penyediaan ya yang Tuhan berikan, ada kebaikan-kebaikan Allah dari sisi-sisi yang lain untuk memelihara hidup saudara dan keluarga saudara. Inilah siklus anugerah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemaknaan yang kedua pada bagian yang kedua. Ketika saudara memberi dengan sukacita, yaitu saudara sedang membuka gerbang berkat Allah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Yang kedua, kita belajar bahwa berkat Allah ini ketika kita memberi ada berkat yang holistik. Janji kecukupan Allah mencakup semua aspek. Bukan hanya finansial,
Ya, sekali lagi bukan hanya nilai materi Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah memahami siklus anugerah ini, saudara maka berkat Allah itu secara menyeluruh. Ya, ada janji kecukupan Allah ketika kita memberi dengan hati yang benar. Itu mencakup semua aspek, bukan hanya finansial, tetapi juga hikmat, kekuatan, damai sejahtera, kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itu pun berkat Allah. Di mana saudara melihat ada kesempatan untuk berbuat baik. Ya Bapak Ibu Saudara, apakah saudara abai atau tidak? Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kalau kita punya Roh Kudus di dalam setiap hatimu, nanti Roh Kudus yang akan menggerakkan hatimu. Untuk di mana setiap kesempatan-kesempatan yang baik itu, engkau tetap berbuat baik dan tidak abai di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, saudara, ada seorang anak kecil yang dengan gembira, dia memberikan seluruh kue coklatnya ya kepada temannya yang hanya satu. Coklatnya satu-satunya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika dia memberi kepada temannya yang sedang menangis, anak kecil ini memberi dengan gembira seluruh coklat yang dia miliki. Padahal cuma satu coklatnya. Dia kasih karena dia melihat tuh temannya lagi nangis. Ya, akhirnya anak kecil ini kasih. Lalu kemudian mamanya melihat Bapak Ibu Saudari, ya anaknya sudah memberi coklat satu bungkus itu, coklat satu-satunya kepada temannya yang sedang menangis. Mamanya melihat Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian mamanya tersentuh oleh kemurahan hati anaknya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu besok-besok ya mamanya kemudian Bapak Ibu Saudara tanpa diminta sama anak itu, mamanya membelikan kembali sekotak penuh kue coklat untuk anaknya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian anaknya bingung. Anaknya bertanya, "Mama, kok aku bisa dapat banyak sih mah? Padahal kan aku gak minta." Lalu mamanya menjawab Bapak Ibu Saudari sambil tersenyum. "Ya, karena kemarin kamu jadi anak yang murah hati. Kamu menjadi anak yang ceria saat kamu berbagi kepada temanmu yang sedang menangis itu." Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan seringkali bekerja seperti cara mama itu. Ya, dia memperhatikan cara kita memberi. Dia memperhatikan cara saudara dan saya memberi. Asal-asalan? Apa saudara sudah persiapkan hati saudara, setiap persembahan saudara? Bahkan amplop minggu lalu yang saudara bawa pulang, saudara sudah persiapkan di situ dan saudara berdoa dalam setiap pemberian-pemberian saudara. Jadi tidak asal-asalan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhatikan cara kita memberi, bukan hanya jumlahnya. Ingat Bapak Ibu Saudari, ya, kalau saudara memberi dengan jumlah besar, tetapi hatimu Bapak Ibu Saudari penuh dengan kemunafikan, itu sama saja. Ya, tetapi kalau saudara memberi dengan nilai kecil, hatimu tulus di hadapan Tuhan, itu pun berkenan di hadapan Tuhan. Ya, atau saudara memberi dengan nilai kecil, tetapi hatimu tidak benar, itu pun tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kalau saudara memberi nilai besar, hatimu tulus di hadapan Allah, itu bang berkenan kepada Allah. Saudara, dia memperhatikan cara kita memberi, bukan hanya jumlahnya. Mari pada kesempatan hari ini kita percaya bahwa ketaatan ketika saudara dan saya memberi itu adalah sukacita. Percayalah, ketaatan memberi itu dengan sukacita Bapak Ibu Saudari, meskipun jumlahnya kecil, itu adalah benih yang ditabur. Fokuslah kepada kualitas hati kita semua Bapak Ibu Saudari. Fokus kepada kualitas hatimu dan hatiku. Bukan besar jumlahnya dalam setiap hidup saudara. Fokuslah kepada sikap hati, kualitas hati saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya ayo. Ada juga pelayan-pelayan Bapak Ibu Saudari, ketika ada persembahan dijalankan, biasanya kan pelayan-pelayan kan tidak diedarkan Bapak Ibu Saudari. Kalau dia pelayan-pelayan yang mengasihi Tuhan, dia akan datangi setelah ibadah, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, dia akan ambil Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia akan ambil itu amplopnya. Atau dia akan ambil kantong persembahannya itu, dia masukkan amplop di dalam kantong persembahan. Tapi pelayan yang masa bodoh Bapak Ibu Saudari, ya di dalam setiap kehidupan mereka mah nanti pulang-pulang saja. Ya mereka tidak mempersiapkan persembahan mereka juga. Ya dalam setiap hidup mereka. Saudara, Tuhan melihat setiap orang-orang seperti ini. Ya, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan
maka Bapak Ibu Saudari dia akan menambahkan setiap berkat itu dalam kehidupan kita semua. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya, dia akan kembali mengambil setiap apa yang sudah diberikan olehnya kepada saudara dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo, saya mau mengajak kita semua, fokuslah kepada kualitas hati, bukan besarnya jumlah. Saat kita mengalami kekurangan, justru ujilah prinsip ini dengan tetap memberi dari apa yang ada Bapak Ibu Saudara. Saat saudara dan saya mengalami kekurangan-kekurangan, ujilah prinsip ini dengan tetap memberi dari apa yang ada. Baik waktu, baik perhatian, baik doa saudara, baik sumber dayamu, dengan tentunya hati yang gembira. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku punya sesuatu untuk aku bagikan. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, aku punya sesuatu yang masih bisa aku bagikan. Aku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudari, inilah yang kedua. Saudara diingatkan ya, memberi dengan sukacita itu membuka gerbang berkat Allah yang melimpah dalam setiap kehidupanmu. Dan yang terakhir, pada bagian yang ketiga atau yang ketiga, formula surga untuk hati yang gembira di dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita memberi dengan sukacita, itu artinya kita memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Ya, ketika kita memberi dengan sukacita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sedang memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kitalah saksi Kristus kepada dunia ini. Paulus menjelaskan bahwa hasil dari pelayanan kasih ini adalah banyak orang akan memuliakan Allah. Banyak orang-orang akan diselamatkan. Saudara, pemberian yang disertai dengan sukacita tentunya adalah kesaksian yang nyata dan menarik tentang kuasa Injil. Kita buka ya di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-13. 2 Korintus 9 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya baca dengan cepat saja. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara yang terkasih, ternyata Paulus menjelaskan bahwa hasil dari pelayanan kasih yang tadi dilakukan oleh jemaat-jemaat itu, saudara, bahwa banyak orang akan memuliakan Allah. Pemberian yang disertai dengan sukacita, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, adalah kesaksian yang nyata dan menarik tentang kuasa Injil yang tentunya mengubah hati yang egois itu menjadi hati yang murah hati. Ya, hati yang egois itu diubah untuk menjadi hati yang bermurah hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah poin yang ketiga. Saudara diingatkan, ketika kita memberi dengan sukacita, itu sedang memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia. Bapak Ibu, pemberian-pemberian sukarela jemaat-jemaat di Korintus itu akan memenuhi keperluan orang-orang kudus dan juga menghasilkan tentunya banyak doa syukur kepada Allah dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Tentunya ini memperdalam persekutuan tubuh Kristus, baik secara global, baik juga secara vertikal kepada Allah. Semakin memperdalam persekutuan kita dengan Kristus, untuk kita menjadi berkat bukan hanya buat keluarga kita sendiri, tetapi tentunya buat keluarga-keluarga yang lain juga. Di dalam setiap hidup saudara, ini memperdalam persekutuan tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, ada seorang yang bernama Barnabas di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, Bapak Ibu Saudari. Ya, ketika dia bertobat pada saat itu, saudara, dia menjual ladang miliknya dan membawa uangnya untuk dipersembahkan kepada para rasul pada saat itu. Namanya Bapak Ibu Saudara artinya anak penghiburan. Nama Barnabas itu anak penghiburan. Dan tindakannya yang penuh sukacita. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjual ladang itu atau ladang miliknya. Saudara, tindakannya yang penuh sukacita dan kemurahan hati itu menjadi teladan. Dan menjadi dorongan bagi jemaat mula-mula. Barnabas adalah saksi hidup tentang kemurahan Allah. Dan saya sendiri pernah mengalami ataupun melihat, ya, ada seorang ibu janda Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia memiliki beberapa apartemen Bapak Ibu Saudari, memiliki beberapa nilai properti dalam setiap kehidupannya. Dan satu ketika dia bersaksi kepada saya, Bapak, ya Bapak Pendeta, saya sudah mendukung pelayanan di gereja ini
Ya di gereja maksudnya di mana gereja dia bertumbuh, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya memberikan apartemen saya satu untuk gereja ini. Karena ada perlu didukung dalam aspek ini, aspek itu dia sampaikan. Dia kesaksian kepada saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk, saya percaya bukan untuk gaya-gayaan ketika dia bersaksi seperti itu. Tetapi untuk mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Allah perlu memiliki sikap hati memberi Bapak Ibu Saudari. Ya, dia taruh Bapak Ibu Saudari apartemennya untuk pelayanan gereja. Dia bawa itu kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, ini satu apartemen saya buat pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan semua operasionalnya bisa ya dihidupi dalam beberapa tahun ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan. Ya, dia rela Bapak Ibu Saudari. Kalau hidup orang-orang Bapak Ibu Saudari sudah selesai dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, biasanya hatinya seperti itu. Yang benar, bukan untuk pamer Bapak Ibu Saudari, tapi untuk mengajarkan sesuatu bahwa ketika saudara sebagai orang Kristen perlu seperti memiliki hati seperti Barnabas tadi. Ya, harus penuh dengan sukacita, harus penuh dengan kemurahan hati. Ya, sehingga saudara dan saya menjadi teladan dan dorongan bagi jemaat-jemaat yang lain. Dan saudara menjadi saksi hidup bagaimana kemurahan Allah ada selalu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Walaupun saya lihat dia memberikan satu apartemen ya Bapak Ibu Saudari, toh hidupnya makin diberkati oleh Tuhan. Itu fakta. Ini bukan hanya satu orang saya ngomong. Fakta Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang berdebat di sana mungkin mereka tidak pernah melakukan tindakan-tindakan itu. Ya makanya hidupnya pas-pasan. Kurang-kurang di dalam setiap hidup mereka. Di dalam setiap hidup mereka semua. Tetapi orang-orang yang melakukan tindakan kasih yang saya sampaikan ini justru terpelihara di dalam Tuhan. Kamu mau ngomong apa? Ya, orang-orang yang di luar sana yang suka berdebat tentang persembahan. Kamu mau ngomong apa Bapak Ibu Saudara? Justru memang pada faktanya mereka berkelebihan. Mereka memberikan Bapak Ibu Saudari dan Tuhan memelihara mereka dengan ucapan syukur yang melimpah-limpah. Dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, haleluya. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil di tengah-tengah dunia kita yang individualistis, di tengah-tengah dunia kita yang materialistis. Saudara, dunia akan tercengang melihat orang-orang yang bersuka cita dalam memberi. Kok Barnabas bisa ya seperti itu? Kok bisa ya ibu itu bisa memberi satu apartemennya? Kok bisa ya orang itu memberi satu ladangnya? Dan dia memberi kepada rasul-rasul pada saat itu. Saudara, dunia akan melihat. Itulah tanda bahwa ada sumber sukacita yang lebih besar daripada sekedar kita memiliki ya satu sertifikat atau beberapa sertifikat. Ada sukacita atau sumber sukacita yang lebih besar daripada kita memiliki hal itu. Yaitu ketika adanya pemulihan hubunganmu dengan Allah. Ini lebih penting. Ya Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Allah biasanya orang-orang yang semakin menseriusi hidupnya Bapak Ibu Saudari, dia akan benar-benar pengen hubungan dengan Allah itu sehat. Hubungan dengan Allah itu makin tulus. Hubungan dengan Allah itu makin bersih. Biasanya orang-orang yang nanti umur-umur tertentu, ya Bapak Ibu Saudari, karena biasanya sudah kematian itu mulai membayang di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita hanya ingin Tuhan, aku rindu hubunganku dengan Allah semakin benar. Aku rindu hubunganku dengan Allah semakin tulus. Ya tidak ada lagi, aku sudah selesai dengan dunia ini. Aku tidak mau mengingini semua harta dunia. Aku hanya ingin Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang terkasih, ada sukacita yang lebih besar daripada sekedar memiliki ini, memiliki itu. Yaitu hubungan dengan Allah yang semakin dipulihkan. Amin Bapak Ibu Saudari, yang semakin diperbaharui. Dan dunia nanti akan tercelik. Ya, oh ternyata orang-orang Kristen seperti itu. Ya, itulah evangelisme dalam setiap hidup kita semua. Ya, di tengah-tengah dunia yang individualis dan materialistis. Ya, di mana mereka mencari pekerjaan, mendapatkan gaji hanya untuk diri mereka. Ya, hanya menimbun untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketika dunia melihat ada orang-orang Kristen yang melakukan seperti apa yang saya sampaikan, saudara, Injil itu akan berbicara dalam hati mereka. Oh iya ya, saya harusnya seperti itu. Gak boleh individualis, gak boleh materialistis. Aku mau belajar
mau menjadi orang Kristen sama seperti orang itu, bapak itu, atau ibu itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tanpa kita berbicara tentang Injil tetapi mereka melakukan atau melihat teladan kehidupan kita, saudara, itu lebih berbicara keras kepada setiap orang-orang di sekitar kita semua. Inilah pemaknaan yang pertama. Sedangkan pemaknaan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, pada bagian yang ketiga, saudara diingatkan, saudara memberi dengan sukacita yang memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia ini. Pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudari, ya tentunya ada persekutuan tadi yang lebih diperdalam dalam setiap hidup saudara, ya. Pemaknaan yang kedua, maksud saya, saudara, ketika kita memberi hal ini dalam setiap hidup saudara, kita memberi dengan sukacita yang memperlihatkan kemuliaan Allah kepada dunia. Yang kedua, adanya pemuliaan akan nama Tuhan. Tujuan akhir dari segala perbuatan kita, termasuk salah satunya ini ya, memberi yang sedang kita belajar hari ini. Saudara, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan akhir dari segala perbuatan-perbuatan kita semua. Untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, tujuan akhir dari segala perbuatan kita supaya kita semua, mereka semua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita belajar memberi dengan sukacita, ya, secara otentik tentunya itu menarik perhatian orang kepada kebaikan Allah. Ya, bukan supaya dilihat orang, Bapak Ibu Saudari, kita memberi, ini loh, saya siapin amplop gede nih, amplopnya saudara kasih lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudari. Atau saudara rindu nama saudara terpampang di layar karena saudara memberikan dengan nilai yang paling tinggi di gereja tersebut. Ya, kalau dulu saya pernah seperti itu Bapak Ibu Saudari, ya, di satu gereja-gereja ya yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu Saudari, ya, mereka perlu nama mereka tuh ada, ya, kalau perlu di tembok-tembok gereja itu atau di LCD ditampilkan nama-nama mereka yang memberi dengan nilai-nilai yang besar. Itu menjadi satu kebanggaan ya bagi mereka yang memberi itu. Ya, kalau saudara memberi cukup dengan NN, ya, no name, ya Bapak Ibu Saudari. Ya boleh saja untuk saudara, mungkin pendeta saudara tahu, oh nama ibu ini mendukung pelayanan ini, nama bapak ini mendukung dengan pelayanan ini, boleh-boleh saja. Ya, tergantung Roh Kudus. Tetapi sekalipun nama saudara terpampang, saudara tidak mau mencari nama. Karena saudara tahu bahwa tujuan saudara bukan untuk dimuliakan sama manusia. Tetapi tujuan akhir dari setiap perbuatan-perbuatan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, termasuk memberi, termasuk berumah tangga, semua untuk memuliakan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah baik-baik, memberi dengan sukacita secara otentik itu menarik perhatian orang kepada kebaikan Allah, bukan kepada kebaikan kita. Termasuk ada beberapa orang yang saya lihat, yang saya ingat sangat baik dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, saya bukan mengingat saja kebaikan orang tersebut, tapi saya mengingat kebaikan Allah. Bagaimana Allah menggerakkan hati setiap orang-orang yang pernah bersentuhan dengan pelayanan kami tentunya. Bapak Ibu Saudari. Saudara, satu ketika ada sebuah keluarga miskin di sebuah desa, ya. Mereka dikenal dengan keluarga miskin karena selalu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dilihat dari rumahnya kayaknya kurang pas kalau disebut keluarga yang menengah ke atas. Ya, anggap saja keluarga yang miskin di sebuah desa. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka dikenal dalam setiap hidup mereka karena mereka selalu bersedia berbagi makanan, ya walaupun sedikit, yang mereka punya kepada tetangga-tetangga mereka yang lebih membutuhkan dalam setiap hidup mereka. Saudara, keluarga ini melakukannya dengan keramahan. Keluarga ini melakukannya dengan senyuman. Dan akhirnya seluruh desa, saudara mengenal keluarga itu bukan sebagai keluarga termiskin, tetapi sebagai keluarga yang paling kaya secara hati. Ya, paling kaya secara hati. Orang-orang berkata, Bapak Ibu Saudari, ya dalam setiap kehidupan keluarga ini pasti ada sesuatu yang berbeda dengan iman keluarga ini. Ya, bahwa kesaksian keluarga yang tanda kutip miskin itu Bapak Ibu Saudari menjadi kesaksian yang hidup, ya, menjadi kesaksian hidup ya di dalam setiap hidup mereka, dan itu lebih powerful dari khotbah apapun Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupan ini.
Saudara, jadikanlah motivasi utama kita dalam memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk dipuji oleh orang-orang, tapi benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Itulah motivasi utama dalam memberi. Yang adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan dipuji. Bukan supaya dipuji oleh orang-orang. Itulah motivasi utama kita, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara juga dapat mengaplikasikan saat saudara memberi bantuan. Lakukan dengan rendah hati. Lakukan dengan tulus. Kemarin dari saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera atau beberapa tempat. Ya di Bandung Barat juga gitu Bapak Ibu Saudari. Yang mengalami peristiwa-peristiwa alam. Ya Bapak Ibu Saudari yang sangat memilukan sebenarnya kalau kita sebagai manusia. Ya kenapa memilukan? Ya karena banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang tertimbun tanah Bapak Ibu Saudari. Ya sedang bertugas, sedang bekerja, mungkin sedang beristirahat tengah malam, jam 3 pagi tiba-tiba Bapak Ibu Saudari, ya tubuh mereka sudah terkubur oleh tanah. Ya bangun-bangun mereka sudah tidak tahu di mana itu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mari saya mau mengajak setiap saudara, saat saudara memberi bantuan lakukan dengan rendah hati. Lakukan dengan tulus, sehingga orang-orang itu menerima dan merasakan kasih Kristus. Bukan sekedar bantuan materi saudara. Enggak perlu membawa mereka menjadi orang Kristen. Pak, saya berikan bantuan supaya Bapak jadi orang Kristen ya. Percaya Yesus ya Pak. Ya Bapak Ibu Saudari nggak perlu dipaksa-paksa seperti itu. Kalau saudara memberikan bantuan, berikan saja bantuan. Ya nggak perlu merubah agama mereka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena kekristenan kan bukan agama. Ya Bapak Ibu Saudari, kekristenan itu jalan hidup. Nanti mereka yang merasakan kasih Kristus lewat kehidupan saudara, mereka sendiri yang akan bertanya. Bapak maaf, Ibu maaf, Ibu Tuhannya siapa ya? Kok baik banget ya Pak? Kok Bapak bisa baik kepada kami, kepada keluarga kami, kepada wilayah kami? Kok bisa baik organisasi ini? Tuhannya siapa Bapak? Aku mau belajar daripada Tuhan Bapak. Nanti Bapak Ibu Saudari mereka sendiri yang berkerinduan. Ketika mereka berkerinduan barulah kita testimoni, cerita. Oh iya Bapak, Ibu, kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami jadi berkat. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Makanya kami menjadi berkat. Kami tidak takut kekurangan karena kami percaya Tuhan Yesus pasti menyediakan. Nah itu menjadi kesaksian yang powerful dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi ayo berikan bantuan-bantuan itu dengan rendah hati dan tulus dalam hidup saudara. Sehingga orang-orang menerima merasakan kasih Kristus bukan sekedar bantuan materinya. Saudara, lalu saudara dapat mengaplikasikan cerita kebaikan Tuhan. Saudara bisa bertestimoni dalam kehidupan saudara. Ya ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sebagai alasan mengapa kita semua memberi dengan sukacita. Mengapa kita memberi dengan gembira. Saudara, kita memberi karena Tuhan telah baik kepada kita semua. Amin. Kita memberi karena Tuhan telah menyelamatkan setiap kehidupan kita semua. Amin. Kita memberi karena Tuhan sudah memulihkan setiap hidup saudara. Menjaga, memelihara. Ya, saudara ceritakan kebaikan Tuhan. Apapun alasan-alasan yang saudara sampaikan. Saudara, biarlah itu semua hanya mengenai kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih. Formula sorga untuk hati yang bersukacita atau bergembira ini sungguh-sungguh berbeda atau paradoks bagi dunia ini. Dan untuk memiliki sukacita ini, saudara berikanlah apa yang kau punya. Ya, namun inilah kebenaran kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari yang saya sampaikan dalam setiap hidup saudara. Saudara, tetap kita akan memberikan apa yang kita punya. Bukan kita memberi dari apa yang tidak kita punya. Ya jadi saudara, ketika saudara memberi dari apa yang saudara punya. Ya bukan dari apa yang saudara tidak punya dalam hidupmu. Mari kita renungkan ya setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan saudara. Periksalah hatimu. Apakah pemberian-pemberian saudara selama ini lebih sering disertai keluhan atau sukacita? Ingatlah Allah itu mengasihi pemberi yang sukacita, yang ceria, bukan yang bersungut-sungut, yang ngedumel. Aduh, awal tahun kan biasa dulu saya punya di satu gereja yang setiap awal tahun itu kadang buah sulung Bapak Ibu Saudari. Ya setiap awal tahun gitu ya, buah sulung. Nanti pendetanya setiap awal tahun Bapak Ibu Saudari mereka biasanya akan mengingatkan, ayo semua jemaat-jemaat kita berikan buah sulung Bapak Ibu Saudari. Ya buah sulung itu kalau dalam pengertian kami pada saat itu kita memberikan
gaji pertama di awal tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi biasanya itu akan diingatkan di setiap awal tahun. Nah ada yang memberi dengan sukacita. Ada yang kita bilang, buah sulung lagi, gitu Bapak Ibu Saudara. Ajarnya buah sulung terus dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo periksa hati kita semua. Apakah pemberian saudara selama ini lebih sering disertai keluhan atau sukacita? Atau saudara sedang mengingat bahwa saudara kita telah diselamatkan. Dan ini sebagai korban syukur kita kepada Allah. Dan kita memberi dengan ceria. Ya periksa hati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, percayalah janji Allah. Jangan pernah takut kekurangan kalau memang Roh Kudus udah mengkomando saudara untuk memberi. Ya, selalu kalau di Pastor Deso, saudara tanya dulu kepada Roh Kudus. Berdoa dulu sebelum saudara memberi. Persiapkan dulu setiap pemberian-pemberian itu. Dan berdoalah kepada Roh Kudus. Sehingga saudara dapat komando kemana saudara harus memberi. Ya, ke orang ini, ke orang miskin, ke orang yang tidak bisa makan, yang tidak bisa sekolah, ke keluarga yang perlu saudara dukung, ke pekerjaan Tuhan, ke gereja ini, ke gereja itu, ke penginjil ini atau ke penginjil itu. Tanya kepada Roh Kudus. Nanti dia akan memberikan komando dalam setiap hatimu. Dan hatimu ketika memberi itu tentunya ada damai sejahtera. Ya, dalam setiap hidup saudara. Jangan pernah takut kekurangan. Percayai janji Tuhan dalam setiap hidup saudara. Karena ketika kita memberi dengan sukacita, itu adalah tindakan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar ya. Maaf baterainya mau habis. Baru diingetin. Saudara yang kedua tadi, percayalah janji Allah. Jangan pernah takut kekurangan. Kita belajar memberi dengan sukacita. Itu adalah tindakan iman yang tentunya menempatkan Allah. Dialah sang sumber kita. Dialah penyedia utama kita semua. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan pekerjaanmu sumber utama kehidupanmu. Ya, bukan bisnis usahamu, tetapi Bapak Ibu Saudari, sumber kehidupan kita semua adalah Allah. Dialah penyedia utama. Dialah yang akan memberikan hikmat. Dialah yang akan memberikan cara-cara yang kreatif untuk menyediakannya bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia setia untuk mencukupkan dan dia juga setia akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari, percaya janji Allah. Jangan pernah takut kekurangan. Dan yang ketiga, saudara belajarlah jadi saluran yang bersukacita. Jadilah saluran berkat yang terus bersukacita, bergembira. Ya, tadi ceria Bapak Ibu Saudari, saudara diingatkan. Karena dunia haus akan sukacita sejati. Saudara, ketika kita memberi, ya, baik waktu, baik perhatian kita, baik kata-kata penghiburan kita, baik uang kita juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ketika kita memberi hal-hal ini, berilah dengan hati yang penuh syukur. Berilah dengan hati yang penuh sukacita. Kita menjadi terang yang memuliakan Bapa di sorga. Dan formula ini bukan tentang jumlah sekali lagi. Ya, tetapi tentang sikap hati. Tentang hati. Dan ini bukan tentang kewajiban Bapak Ibu Saudari, tetapi tentang sukacita. Bukan tentang kita, tetapi tentang kemuliaan Allah. Dan mulailah dari hal-hal yang kecil hari ini. Berilah senyuman tulus kepada orang-orang yang saudara temui. Berikan perhatian ya kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu dengan tidak terburu-buru. Berikan perhatian. Oh gitu ya Ma, oke. Terus apalagi yang Mama mau sampaikan? Apalagi yang Papa mau sampaikan? Dengar baik-baik kerinduan-kerinduan hati pasanganmu. Ya, dengar baik-baik kerinduan hati anak-anakmu. Oh gitu ya Kak, begitu ya Bang ya, begitu ya Ko, begitu ya Ci ya. Oh iya. Ya Mama dengar, oh iya Papa dengar. Oke. Udah belum? Udah. Ya sekarang Papa ya gantian ya, akan sharing ya. Yang ngingetin, nasehatin dan lain sebagainya. Ya berikanlah perhatian yang tidak terburu-buru dalam setiap hidupmu. Saudara, berikanlah persembahan dengan doa syukur, bukan dengan sungut-sungut. Maka engkau akan menemukan bahwa sukacita tertinggi bukanlah pada apa yang kita simpan. Ya, sukacita tertinggi bukanlah pada apa yang kita simpan. Nilai saldo di bank kita masing-masing. Tetapi pada apa yang kita berikan dengan ceria, dengan sukacita. Sebagai tanggapan atas kasih karunia Allah yang tidak terbatas di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Saudara yang terkasih, hari ini ada dua pilihan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara mau menjadi penimbun atau saudara mau menjadi saluran dalam setiap hidup saudara. Ya, pilihan pertama Bapak Ibu Saudari aman. Kita kumpulkan, kita simpan, kita lindungi untuk diri kita sendiri. Ya, pilihan pertama ini sepertinya aman Bapak Ibu Saudari. Tetapi tahukah kita semua kolam yang tidak mengalir akhirnya menjadi payau, akhirnya akan menjadi mati. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menjadi saluran, ya, pilihan yang kedua ini beresiko, ya, sangat beresiko. Saudara, kita buka tangan, kita berikan, tetapi kita percayakan kepada Tuhan. Ya, beresiko Bapak Ibu Saudari, tetapi inilah rahasia kehidupan sorgawi. Setiap tetes yang kita alirkan dengan sukacita akan kembali kepada kita dalam bentuk sungai berkat yang tidak terduga dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak meminta seluruh harta kita hari ini, tetapi Dia meminta hati. Dia meminta hati kita. Hati yang percaya bahwa Yesus yang telah memberikan dirinya sepenuhnya di kayu salib. Itulah jaminan bahwa Bapa tidak akan pernah menahan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapamu tidak akan pernah menahan yang terbaik bagi setiap kalian semua. Saudara, Dia meminta hati kita semua. Lihatlah salib. Ya, lihatlah sekali lagi salib itu. Ya Bapak Ibu Saudari, di sana Tuhan memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dari segala yang Dia punya, yaitu dirinya sendiri. Dia melakukan dengan sukacita. Saudara, mari sama-sama kita belajar daripada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menanggung salib itu dan mengabaikan kehinaan untuk menyelamatkan kita semua. Maka pertanyaan terakhir ini bukan berapa banyak yang harus saudara beri, tetapi apakah saudara dan saya siap memberikan hidup saudara seluruhnya kepada Dia yang telah memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Itulah pertanyaannya. Siapkah saudara memberikan seluruhnya bagi Tuhan? Seluruh kehidupan saudara. Karena Dia telah memberikan segalanya bagi saudara dan saya. Dan hari ini biarkanlah formula sorga ini bekerja di dalam setiap hidupmu. Mulailah dengan langkah iman yang kecil. Sekali lagi, berikanlah senyuman, berikanlah waktu, berikanlah perhatian, caring. Berikanlah persembahan dengan hati yang mengucap syukur. Dan perhatikanlah bagaimana Tuhan mengubah sukacita ketika saudara memberi. Dan itu menjadi kesaksian yang hidup dan tentunya akan menarik ya setiap orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Bapak Ibu Saudari selesai mendengar firman Tuhan ini, jadilah sungai yang hidup. Berikan hidupmu sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat setiap hati yang haus, hati yang lapar, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Hati yang tulus tentunya juga. Haleluya. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang mengubah setiap hidup kami hari ini. Engkau telah mengungkap rahasia sorgawi pada kesempatan hari ini, bahwa sukacita sejati ditemukan bukan dalam apa yang kami pegang, tetapi dalam apa yang kami berikan dengan hati yang bergembira, hati yang ceria, hati yang bersukacita. Ya Tuhan, hancurkanlah kalkulator egois dalam pikiran kami. Tuhan, luluhkanlah hati kami yang telah membatu dalam setiap hidup kami oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran dalam setiap kehidupan kami semua. Penuhilah kami dengan roh-Mu sampai kami mencintai, memberi seperti Engkau mencintai, memberi tanpa hitung-hitungan, tanpa penyesalan, tentunya dengan sukacita yang melimpah. Hari ini di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami memberikan yang paling berharga, yaitu hidup kami sendiri. Ambillah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ambillah kecemasan kami dan gantikan dengan iman. Ambillah kekikiran kami, gantikan dengan kemurahan-Mu saja. Ambillah hati yang berat ini dan berikan kepada kami hati yang mau bernyanyi,
dan kembali mengucap syukur ketika kami memberi setiap persembahan-persembahan dalam setiap hidup kami semua. Jadikanlah kami sungai-sungai hidup yang mengalirkan kasih-Mu ke padang gurun kehidupan ini. Setiap kali kami membuka tangan kami untuk memberi, ingatkan kami bahwa tangan-Mu telah terbuka lebar di kayu salib untuk setiap kami, untuk menyelamatkan setiap anak-anak-Mu. Ya Allahku, ketika dunia bertanya, mengapa Kau bisa memberi dengan sukacita seperti itu? Buatlah kami dapat menjawab dengan keyakinan penuh. Karena Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan segalanya bagiku. Apa yang kumiliki kini adalah milik Tuhan dan untuk dibagikan bagi kemuliaan namanya. Pakailah hidup kami semua ya Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu yang penuh dengan sukacita. Kami mau memulai dari tempat di mana kami berdiri hari ini. Dimanapun kami berada, di wilayah kami masing-masing, sampai ujung-ujung bumi, di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemberi Agung kami semua, yang hidup, yang berkuasa selama-lamanya. Kami berdoa, diberkatilah jiwamu, diberkatilah setiap hatimu, diberkatilah setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap suami, istrimu, anak-anakmu, pasanganmu, diberkati. Cucu-cucumu diberkati oleh karena Tuhan. Opa-omamu, kakek nenekmu diberkati oleh karena Tuhan. Menantumu diberkati oleh karena Tuhan. Mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan, baik studi, ya baik setiap kuliahmu, pekerjaanmu, usahamu, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga saja. Dan biarlah setiap kita yang boleh terus diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Biarlah saudara firman ini boleh kita hidupi dalam setiap hidup kita semua. Yang terberkati saudara, ya saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Saudari, waktu, hati, ya, setiap waktu yang saudara berikan, bahkan setiap gift yang saudara berikan juga, thank you. Buat kalian semua yang terberkati, saudara jangan lupa tap-tap layar, saudara jangan lupa share channel ini, repost channel ini Bapak Ibu Saudari. Saudara juga bisa berbagi lewat gift, ya, di platform masing-masing, baik di TikTok maupun di YouTube Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dan jangan lupa hadirlah setiap minggunya Bapak Ibu Saudari, ya, atau setiap harinya di channel Pastor Deso. Kami akan berusaha untuk melayani setiap hari Bapak Ibu Saudari kalau tidak ada kendala-kendala tentunya, ya. Dan setialah datang kepada Tuhan Yesus. Tentunya jadikan channel ini sebagai sahabat, sebagai teman untuk saudara dan saya berlomba, berlatih bersama-sama sampai kita nanti menutup mata sampai akhir kehidupan kita semua. Karena kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudari sejatinya adalah sebuah perlombaan iman. Jadi mari kita berlomba bersama-sama sampai pada akhir kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, terima kasih. Buat kalian yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, terima kasih juga. Terima kasih Bu Ende Kaban buat giftnya, thank you ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Saudari yang sudah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, donasi, persembahan misi untuk pembangunan gereja lewat pelayanan Pastor Deso, dan juga pembukaan TK, ya. Jadi ada namanya persembahan misi untuk pembukaan gereja dan Bapak Ibu Saudari, dan untuk pembukaan TK. Inilah persembahan misi kita di channel Pastor Deso. Jadi saudara tahu ada persembahan kasih, ada persembahan syukur, ada persembahan misi, ada persepuluhan, ada donasi, ada kolekta, apapun lah nama persembahan-persembahan itu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat pemberian-pemberian, dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktu, setiap harinya. Terima kasih buat ketulusan-ketulusan Bapak Ibu Saudari di dalam Tuhan tentunya. Thank you. Biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan boleh terus memenuhi setiap kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Ya saudara, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan-persembahan ini, saudara bisa masuk ke profil saya di Pastor Deso. Ya, di TikTok saudara bisa masuk ke bio profil atau ke profil Pastor Deso. Di sana ada BCA atas nama istri saya, Angelin, atau yang kedua Social Bus. Saudara, buat orang Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Setiap bank-bank di Indonesia, apapun yang saudara miliki, itu bisa memberikan persembahan lewat BCA, ya Bapak Ibu Saudari, karena lebih memudahkan.
Bagi saudara yang ada di luar negeri, saudara dapat mendukung setiap persembahan-persembahan ini. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa menggunakan social bus atau saudara bisa menggunakan PayPal. Ya Bapak Ibu Saudara, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau khusus PayPal, saudara inbox dulu kepada kami, nanti kami akan memberikan alamat PayPal-nya. Tapi Bapak Ibu Saudari, kalau saudara lebih memudahkan, saudara bisa pakai social bus, karena itu sesuai dengan mata uang kita masing-masing ya Bapak Ibu Saudari. Yang di Singapura, mungkin di Malaysia itu lebih memudahkan, kalau tidak salah seperti itu. Ya, daftarnya juga gampang kalau kita menggunakan yang namanya social bus atau mungkin PayPal. Saya juga belum terlalu memahami hal-hal yang tentang PayPal atau pemberian dari luar negeri yang lain Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saudara terberkati, saudara bisa menggunakan saluran-saluran itu untuk atau media-media itu atau website itu untuk menjadi berkat lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara, terima kasih dimanapun kalian berada. Jangan lupa bagi kalian semua yang ada di sekitar Johor Bahru, Singapura, Malaysia, ya Bapak Ibu Saudari Kuala Lumpur. Bapak Ibu Saudari, nanti hari Rabu saya ada 1 hari di Singapura. Bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di Singapura, bisa kalau memang rindu bertemu, meet up, rindu didoakan dan lain sebagainya, saudara terberkati, saudara boleh chat inbox kepada kami atau saudara bisa minta nomor WA biar kita bisa janjian nanti ketemuan di sana. Ya, saya bersama istri saya tentunya. Lalu kemudian saudara mungkin ada di Johor Bahru, ya saudara bisa ketemuan juga. Saudara mungkin ada di Kuala Lumpur, saudara bisa ketemuan juga. Atau saudara ada di Batam, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi kalian yang rindu didoakan, ya secara langsung lewat pelayanan Pastor Deso, nanti kami akan hadir dalam beberapa hari ke depan ya Bapak Ibu Saudari. Saya akan berusaha untuk live setiap hari, tapi kalau tidak memungkinkan, harap dimaklumi ya Bapak Ibu Saudari, untuk khususnya minggu ini. Ya saya akan berusaha kalau memang bisa live, saya akan live pagi-pagi seperti itu, tapi kalau tidak bisa, harap dimaklumi semuanya. Ya, tetapi saya coba untuk memberikan selalu yang terbaik, waktu semua untuk melayani Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih buat kalian semua, sampai berjumpa kembali hari esok. Dan bagi teman-teman semua yang tentunya tadi rindu untuk dijumpai di daerah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekedar kita bisa sapa, salam dan doakan Bapak Ibu Saudari, itu menjadi satu kehormatan bagi kami. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, saudara gak perlu repot, saudara gak perlu takut direpotkan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara rindu, saudara bisa inbox saja ke namanya inbox TikTok Pastor Deso. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia sampai hari ini. Sampai ketemu kembali besok pagi. Terima kasih yang dari Jakarta, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, terima kasih. Dari mana lagi? Dari Sabah, thank you. Miss Meg, thank you ya. Terima kasih dari Ciamis, Bu Renova, God bless you. Bu Happy, dari Serang, God bless you. Bu Ende Kaban, thank you. Bu Achen Lim, Bu Helen, thank you. Bu Mariate, thank you ya. Pak Ponco, thank you. Opung Erlan, God bless you ya. Pak Arthur Story, God bless you. Bu Novita, thank you. God bless you dari Surabaya. Bu Atrin, God bless you. Bu Achen Lim, thank you ya. Buat teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan. Dari Tanjung Priok, thank you. Ya, dari Malaysia juga thank you. Sarawak Malaysia, Bu Agnes Simba, thank you ya. Dari Cirebon, Yohana, thank you. God bless you dari Kebumen, Jawa Tengah. Dari Kaban Jahe, thank you ya. Dari Blitar, dari Sumba, ya Bu Mariate, thank you. Dari Singapura, Bu Sarali, thank you. Pak Arthur Story dari Blitar, thank you ya. Gutan Nyenter dari Tanjung Tabalong, ya terberkati selalu, thank you. God bless you Ibu. Bu Ende Kaban dari Bekasi, ya thank you. Bu Eni dari Jepara, dari Makassar. Bu Martina Siregar dari Surabaya, Pak Supri, ya semua kita yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, thank you yang sudah menulis. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saya mohon undur diri, Bapak Ibu Saudari, thank you juga Hulu 5 bersih jiwa menyegarkan dari Batam, God bless you ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari, saya mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Maafkan saya jika ada salah kata Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi semua tentunya bermaksud hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membangun setiap kehidupan iman orang-orang yang tentunya mengasihi Tuhan Yesus. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye, God bless you. Oke. Nanti dilihat ya Ho Kristo. Boleh ya. Nama YouTube-nya apa itu? Namanya Ho Kristo gitu ya. Ya nanti kalau itu nanti dilihat ya. Oke, God bless you ya. Semangat selalu.
Bye-bye semua. Yang di sini juga semangat selalu. Bye-bye.